Halo Sobat Info dong. Selamat datang di channel yang gak cuma kasih info, tapi juga ngajak kamu mikir kritis bareng. Hari ini kita bahas sesuatu yang, sudah diramal sejak berabad-abad lalu. Ya, betul. Tentang ramalan bahwa Indonesia akan jadi negeri yang makmur, kuat, dan disegani dunia. Tapi, apakah itu cuma mitos? Atau sebenarnya tanda-tandanya sudah mulai terlihat hari ini? Yuk kita kupas tuntas bareng Info dong. Sobat Info dong, percaya nggak kalau ramalan tentang kejayaan Indonesia udah ada sejak ratusan tahun lalu? Salah satu yang paling terkenal adalah Jayabaya, Raja Kediri di abad ke-12. Dalam Jangka Jayabaya, beliau menulis tentang masa suram tanah Jawa. Tapi di akhir, ia meramalkan datangnya zaman keemasan. Ia berkata, tanah Jawa akan kembali makmur, dipimpin oleh pemimpin bijak, rakyat hidup tentram, dan dunia akan memandang ke arah timur. Dan kamu tahu apa? Banyak orang percaya, arah timur itu maksudnya Indonesia. Lalu ada juga ramalan dari Prabu Siliwangi, penguasa Pajajaran. Beliau bilang akan datang masa ketika rakyat Nusantara bersatu kembali setelah lama tercerai-berai. Bangsa ini akan bangkit karena kesadarannya sendiri, bukan karena dijajah atau dibantu asing. Keren banget kan? Tapi nggak cuma dari Nusantara. Bahkan peramal dunia seperti Nostradamus di abad ke-16 menulis tentang raja besar dari timur yang akan membawa perdamaian dan keseimbangan dunia. Banyak ahli menafsirkan, raja dari timur itu bisa jadi simbol kebangkitan negara di timur dunia. Dan Indonesia adalah negara terbesar di kawasan itu. Kebetulan atau memang sudah digariskan sejarah? Oke, sekarang kita tinggalkan dulu hal mistis. Kita bahas yang nyata, fakta-fakta yang bikin Indonesia memang layak jadi negara superpower di masa depan. Pertama, sumber daya alam. Indonesia punya segalanya, dari minyak, gas, batu bara, sampai nikel dan emas. Dan tahu nggak, Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Bahan utama buat baterai mobil listrik. Artinya, dunia butuh Indonesia untuk masa depan energi mereka. Kedua, sumber daya manusia. Dengan lebih dari 270 juta penduduk dan mayoritas usia muda produktif, Indonesia sedang memasuki bonus demografi loh. Kalau dikelola dengan baik, ini bisa jadi mesin ekonomi raksasa loh. Ketiga, letak strategis. Kita ada di jantung jalur perdagangan dunia antara Samudra Hindia dan Pasifik. Dari dulu, posisi ini bikin kita jadi rebutan bangsa lain. Tapi sekarang, posisi ini justru jadi kekuatan ekonomi dan geopolitik. Dan keempat, inovasi anak bangsa. Anak muda Indonesia udah mulai menciptakan solusi keren. Kayak Bobby Boss, bahan bakar hijau buatan anak bangsa. Ada juga startup teknologi pertanian, AI, sampai satelit buatan lokal. Artinya, kita nggak cuma jadi pasar, tapi produsen masa depan. Sekarang, kita lihat dari sisi lain. Ternyata, banyak pemimpin dunia yang sudah sadar akan potensi besar Indonesia. Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy pernah bilang, Indonesia adalah negara yang akan memegang peranan penting dalam masa depan dunia. Presiden Xi Jinping dari Tiongkok menyebut Indonesia sebagai mutiara Asia Tenggara yang bakal jadi pusat gravitasi ekonomi dunia. Dan Presiden Vladimir Putin menilai Indonesia sebagai mitra strategis global di tatanan dunia multipolar baru. Menariknya, di era sekarang, terutama di masa Presiden Prabowo Subianto, Indonesia makin sering tampil di panggung dunia. Mulai dari diplomasi perdamaian Palestina-Israel, kerjasama pertahanan, sampai ketahanan pangan global. Langkah-langkah ini bukan cuma simbol politik, tapi bisa jadi awal dari perang besar Indonesia di masa depan. Apakah ini yang dulu disebut sebagai zaman keemasan Nusantara? Mungkin iya Sobat Infodong. Dan bisa jadi, kita lagi hidup di awal bab itu. Kalau kamu jeli, tanda-tanda Indonesia menuju masa makmur udah kelihatan banget. Pertama, kemandirian ekonomi.
Dulu kita cuma jual bahar mentah, sekarang kita olah di dalam negeri. Kebijakan hilirisasi bikin nikel diubah jadi baterai, bukan sekadar ekspor biji. Hasilnya? Investasi asing mulai melirik karena mereka tahu Indonesia serius bangkit. Kedua, peran diplomasi dunia. Indonesia nggak cuma ikut forum. Kita jadi mediator, penenah, dan pengusul solusi global. Dari perdamaian sampai pangan. Ketiga, transformasi teknologi. Dari startup AI, kendaraan listrik, sampai fintech. Anak muda Indonesia mulai menciptakan inovasi yang dilirik dunia. Dan keempat, gerakan anak muda. Sekarang banyak banget generasi muda yang bukan cuma cari kerja, tapi mulai menciptakan pekerjaan. Dari desa sampai kota, mulai muncul petani digital, inovator energi, konten creator edukatif, dan wirausahawan sosial. Artinya, kesadaran nasional kita mulai tumbuh. Dan itu tanda paling nyata bahwa Indonesia sedang mulai bangkit. Tapi, Sobat Infodong, ramalan gak akan jadi kenyataan kalau kita cuma duduk dan menunggu. Karena semua itu butuh kerja keras dan perubahan pola pikir. Indonesia masih punya tantangan besar. Pertama, korupsi dan birokrasi lamban, yang bikin potensi kita belum maksimal. Kedua, kesenjangan pendidikan dan ekonomi yang masih tinggi antara kota dan desa. Ketiga, ketergantungan impor dari pangan sampai teknologi dasar. Kalau ini nggak diselesaikan, masa kemasan bisa lewat begitu aja. Tapi kalau kita mau belajar, mau berubah dan bersatu, kita bisa benar-benar jadi bangsa besar seperti yang diramalkan. Bung Karno pernah bilang, "Bari aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Sekarang kita punya jutaan pemuda, berpendidikan, kreatif, terkoneksi internet, dan punya semangat nasionalisme yang tumbuh lagi. Kalau mereka bersatu, bukan cuma mengguncangkan dunia, kita bisa memimpin dunia. Sobat Infodong, kalau kita lihat dari atas, dari sejarah, geografi, sampai spiritual, Indonesia memang kelihatan seperti tanah yang diberkati. Bayangin aja Sobat Infodong, negara kepulauan terbesar di dunia. 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dikelilingi laut, tapi juga punya gunung, hutan, dan tanah subur yang luar biasa. Kita punya hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia. Paru-paru bumi yang menjaga keseimbangan iklim global. Kita punya laut yang jadi rumah bagi sepertiga keanekaragaman hayati dunia. Dan kita punya manusia-manusia tangguh, kreatif, dan berjiwa gotong royong. Bayangin, dari ujung barat Aceh sampai ujung timur Papua, dari yang berbeda bahasa, budaya, suku sampai agama, semua bisa bersatu dalam satu nama besar, Indonesia. Itulah kekuatan sejati kita. Kekuatan yang nggak bisa diukur dengan uang, tapi terasa lewat nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan semangat kebersamaan. Makanya, mungkin inilah alasan kenapa dunia mulai menoleh ke arah kita. Karena Indonesia nggak cuma kuat secara ekonomi, tapi juga kuat secara karakter dan nilai kemanusiaan. Di tengah dunia yang makin penuh konflik, ego, dan kepentingan, Indonesia punya peluang besar untuk jadi contoh baru bagi dunia. Bahwa perdamaian dan kemakmuran bisa berjalan berdampingan. Bahwa kemajuan bukan berarti saling menginjak, tapi saling mengangkat. Bahwa menjadi kuat bukan berarti menaklukkan, tapi mampu melindungi. Jadi, Sobat Infodong, kalau kamu dengar orang bilang, Indonesia akan jadi negeri makmur dan disegani dunia, jangan langsung anggap itu cuma ramalan kosong, karena faktanya, kita sedang menuju ke sana. Kita sedang menulis bab baru dalam sejarah bangsa ini, bab di mana Indonesia nggak lagi jadi penonton, tapi jadi pemain utama di panggung dunia. Tinggal satu pertanyaan, apakah kamu mau cuma menonton dari layar? Atau ikut turun tangan, membangun, mencipta, dan menjaga warisan besar ini? Kalau kamu percaya Indonesia sedang bangkit, tulis di kolom komentar, aku percaya Indonesia bangkit. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keyakinan kecil, dan keyakinan itulah yang bikin kita berbeda dari bangsa lain. Dan seperti biasa Sobat Infodong, jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak yang sadar kalau negeri ini nggak boleh diremehkan. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap berpikir kritis bareng kita di Infodong.